Tolong yang ngaji yang anggun ya, jangan yang cewek khususnya, karena ini yang diliput yang cewek, jadi supaya pemandangannya tuh elok. Indah, ini tidak akan menjadi indah kalau indah kayak gitu. Paham? Paham dah? Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Sudah connect belum? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong yang baru masuk keluar lagi, karena saya sudah mengingatkan dari kemarin untuk masuk di pintu sebelah sana. Silakan. 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 Silakan lewat pintu yang sebelah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wa'afu anna wa'adil muslimin. Waqina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya indah diyaji ilaihi wala tusini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Inna an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah siapa kamu, ketahuilah karena sebelumnya kamu tidak tahu. Yang di luar silakan masuk. Ali, bukai pintu Ali. Ada pepatah mengatakan sediakan payung sebelum berangkatlah dulu sebelum lewat belakang. Itu pepatahnya gitu. Kalau sengaja berarti ya pingin lewat belakang. Walam, ketahuilah siapa kamu anak kaulaka, pada sesungguhnya ucapanmu, pembicaraanmu, hadza, rupanya ini, yang kemarin itu atase, innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunub lil usad yudahiyah,
Yudahi itu menyerupai apa? Kauluka. Yudahi itu menyerupai apa? Kauluka, kaulaman pada ucapane seseorang yuridu yang menginginkan siapa man ayasiro pada bahwa menjadi siapa man faqihan itu ahli fikih, faqihan itu ahli fikih. Nanti apa? Insyaallah insyaallah ya, insyaallah kalau pas ngaji Ramadan insyaallah ngajinya pakai layar ya. Nah, jadi supaya pertama dengan layar tuh insyaallah lebih berbeda daripada ngaji yang semacam ini. Karena kalau semacam ini biasanya kadang ya sebagian anak-anak kan ya gitulah kan modelnya. Nah, insyaallah kita mulai nuansa baru. Jadi insyaallah untuk bulan Ramadan depan ini ngajinya insyaallah pakai layar supaya di situ kalian bisa berimajinasi dan lebih menangkap apa yang menjadi penjelasannya insyaallah. Karena cuma 15 hari. Anda cuma 15 hari doang. Jadi kita isi. Karena saya tahu karena pasukan syaitonir rajim ini sudah melakukan rapat tadi malam. Awak nengok setannya yang melakukan rapat, ada kepalanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada pasukan humasnya. Semualah rapat sudah menyiapkan apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi santri-santri Al-Irsya. Termasuk bocorannya itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus punya strategi Ramadan besok supaya kalian tidak terserang oleh itu. Nah, salah satunya adalah kita harus munculkan gairah atau semangat baru dalam mengaji. Nah, salah satunya adalah dengan layar itu. Insyaallah saya akan tampilkan itu. Nah, untuk puasa kalau ini kan berhubung belum hatam ya. Jadi saya lanjutkan ini cuma tampilannya beda nanti. Kalian tunggu saja. Dan semoga ya nggak mati lampu. Kalau mati lampu ya mati gitu. Begitu. Itu bocoran sedikit. Dan saya beritahukan kepada santri putra yang putra itu yang nggak nganengku putri apa putra? Yang putra saya sampaikan bahwa mulai Jumat depan ini salah satu dari kalian nanti akan ada yang ditunjuk setiap seminggu sekali untuk memimpin membaca khutbah di masjid desa-desa. Jadi nanti akan ditunjuk, nggak usah khawatir karena kita tidak main hafalan. Namanya khotib itu tidak menghafal tapi dan membaca semua orang pasti bisa. Apalagi latihan membacanya selama 7 hari. Karena pengumumannya nanti sebelum 7 hari itu sudah dikasih tahu siapa yang nak maju di Jumat yang akan datang itu. Nah, jadi persiapannya insya Allah matang. Jadi 7 hari dalam membaca teks ya pasti ya sudah lancar. Dan membaca itu tidak lama. Karena khutbah kita cari yang pendek-pendek, tidak cari yang panjang-panjang. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Jadi kalau ada seseorang, kita kembali ke pembahasan ngaji sore ini ya. Saya tuh pingin membuat kalian itu menangis gitu.
Tapi bukan menangis karena luka, tapi menangis karena cinta. Nah, atau bahasanya adalah terharu. Tapi kalau momen seperti ini agaknya masih bunyi apa namanya, masih butuh. Nah, karena kalau semacam ini saja itu masih kurang, belum bisa. Jadi kalau ada ini nih, ketahui iman khususnya, ketahui iman bahwa ucapan yang kemarin tuh tentang Haji Poida, dari ucapan yang kemarin yang ngomong santai baik, kita berbuat maksiat itu karena Tuhan kita Maha Pengampun. Nah, ucapan yang semacam itu menyerupai seseorang yang menginginkan apa? Kamu belum dimakna, makanya dimakna. Ayasiro pada bahwa menjadi siapa manfakihan itu orang ahli fikih fi ulumiddini di dalam beberapa ilmu agama, min ghairi ayyudarrisa dari tanpa bahwa belajar siapa man ilman pada ilmu, sama dengan orang yang bilang awak nak kayo tapi tidak bekerja. Saya nak jadi profesor, menjadi insinyur, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Gimana? Nah ilmunya tambah. Kalau tidak ada usaha. Iman, coba sebutkan nazam kamu yang menjelaskan tentang seseorang yang belajar tapi tanpa usaha itu. Yang akhirnya ada bunyi wal jununu fununu. Gimana kemarin nazamnya? Ayo, loh, apal apa tidak ini? Ayo udah, berhubung tawaduk yang lain. Apa? Nazamnya yang ingat. Kelas 2 yang kemarin. Ayo Winda, saya kasih hadiah Winda kalau bisa menyebutkan nazam itu. Ada? Iya ya, terus Samanaita. Nah, beri aplaus untuk saudara Pina. Beri aplaus. Enggak paham aplaus. Untuk saudara Pina nanti selesai ngaji silakan deprok di pintu kantin situ ya. Bagus. Apa maksudnya? Kamu meyakin, kamu berangan-angan terhadap cita-cita yang sangat besar tapi kamu tidak mempunyai usaha. Ketahuilah bahwa gila itu banyak macam-macamnya. Maksudnya gitu. Itu kata-kata bagus ya. Wastaghala dan sibuk siapa man bil batolati dengan menganggur atau ya rebahan. Nak belajar awak kok pengen jadi orang alim ulama, ngapa mondok awak pengen jadi alim ulama, tapi pas di pondoknya sekolah absen, sekolah alpa, ya mana? Waqala dan berkata siapa man Waqala dan berkata siapa man innallaha sesungguhnya Allah karimun itu zat yang dermawan. Tolong suara yang lain senyap. Kalian kalau mau berbicara boleh, tapi jangan pakai suara. Silakan, boleh. Perlu dicontoh. Nah, kalau ngomongnya kayak gitu tidak apa-apa, saya persilakan. Tapi kalau masih mengandung suara, mohon maaf.
Saya melarang. Silakan berbicara tapi tanpa suara ya. Rahimun, dan zat yang kasih sayang. Saking sayangnya Allah, Allah masih menunggu taubatnya orang yang ahli maksiat. Itu. Makanya segera bertaubat. Adapun kalian berbuat maksiat tapi Allah tidak menjatuhkan siksaan, itu pertama karena barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kamu bisa bayangkan kalau kalian umat dari umat-umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, apa? Melakukan kesalahan langsung diberikan siksaan. Contohnya umat Nabi Lut. Untungnya Nabi kita itu sangat rohimun, kasih sayang sama umat. Seburuk apapun umatnya itu tidak dibenci dan tidak dimusuhi. Kalian pernah kan dengarkan cerita Nabi ke Taif itu? Waktu nak dakwah ke Taif, yang ada Nabi bukan disambut tola al badru, tapi malah disambut dengan al-hajaru, bukan badru. Hajaru apa artinya? Batu. Nabi datang, wah itu tengok orang gila datang. Nah, Nabi itu, berhubung dia tidak tahu, lempar itu. Sahabatnya yang dampingi, ya tahu, oh Basing Bayi ini tuh bukan orang biasa. Ini utusannya Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya pasang badan para sahabat karena bentuk cintanya sama Nabi. Jangan ditutupi yang badannya. Yang ada Nabi malah tetap yang namanya ngelindungi itu manusia kan banyak celah, sini celah, ini celah, sini celah. Ayo Nabi ya tetap kena dilempar. Yang lempar tuh cuma satu orang. Satu desa itu kumpul jadi satu, Nabi muncul naik bukit, lempari satu-satu. Akhirnya kena lah Nabi ya. Termasuk diceritakan saking kerasnya lemparan itu kena gigi geraham Nabi itu sampai gigi geraham Nabi yang di dalam gigi masih kelindungan pipi itu giginya pecah. Gigi Nabi ini pecah. Loh Nabi tidak sakti Gus. Dilempar kok masih pecah giginya. Tidak sakti apa? Nabi itu sakti, tapi Nabi itu dikasih sama Allah sifat namanya di pelajaran kelas 1 ya. Abda Ubis itu Nabi mempunyai sifat namanya al-a'rad al-basyariyah, yaitu mempunyai sifat seperti halnya manusia biasa. Kalau dilempar ya tetap berdarah, kalau dilukai ya tetap sakit. Akhirnya pecah, berdarah-darah. Saking Nabi itu banyak yang bela sebenarnya. Akhirnya di situ kebetulan ada gunung di situ. Penjaga gunung Malakul Jabal. Malakul Jabal itu malaikat penunggu gunung. Jadi tidak heran kalau penunggu orang-orang yang daki gunung itu kadang ya banyak manakul mubin. Jadi Malakul Jabal itu penunggu gunung. Jadi tidak heran kalau orang daki gunung kadang ya banyak yang hilang, kadang tiba-tiba hilang, kadang tiba-tiba celaka. Yo. Selain di gunung itu ada Malakul Jabalnya, ya ada Jinul Jabal. Jinul Jabal apa? Jine gunung. Jadi hati-hati. Malaikat penjaga nengok itu tidak bisa diam. Kenapa? Karena inilah ndoro kita. Apa bahasanya? Paduka kita. Itu kan ini derajat Nabi kan paling tinggi daripada malaikat. Akhirnya malaikat langsung datang sama Nabi, bilang sama Nabi, ucapkan kalimat dari lisanmu, gunung yang saya tempati itu izinkan
biar awak angkate, awak lempar ke orang yang ngelempar itu tadi. Jawabannya Nabi karena Nabi Rahimun tadi. Jawaban Nabi, enggak usah. Jangan. Rahimun, Nabi kita tuh, Nabi yang penuh kasih. Nengok umatnya yang bengak bodoh kayak gitu, itu tidak dikasih, tidak dimarahi, tapi bilang jangan malaikat, tidak usah. Saya tahu kamu itu hebat, bisa ngangkat gunung sekali angkat ditimpo ke orang tuh langsung mati orang tuh bisa. Tapi jangan. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu. Karena mereka kaumun la ya'lamun, kaum yang tidak mengetahui kalau saya adalah nabinya Allah. Dan saya datang ke sini untuk memberitahu mereka bahwa saya adalah utusannya Allah. Tapi mereka tidak percaya. Tidak apa-apa. Silakan dipraktekkan bicara tanpa suara. Kalau ada musyawarah kurang asin apa kayak mana, silakan, tapi jangan ada suara. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikatnya tidak jadi, tapi lah geram tadi kan. Karena Nabi sudah bilang jangan dilempar karena mereka adalah tidak tahu. Maka tidak ada kesalahan bagi orang yang tidak tahu. Kesalahan adalah bagi orang yang sudah tahu tapi melanggarnya. Paham? Tanamkan itu di sini. Jangan di sini. Di sini. Apa? Kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan sudah tahu tapi dilanggar. Tanamkan itu jangan di sini tapi di sini. Paham? Akhirnya Nabi bilang jangan. Orang-orang yang lempar awak kok nanti dia punya anak. Saya berharap anak-anak mereka itulah yang akan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan Muhammadur Rasul. Muhammad adalah utusannya. Dan alhamdulillah karena berkatnya Nabi, sabarnya Nabi, sekarang penduduk Taif sudah 100% muslim semua. Kamu datang ke Taif gini lah tolak al-badru. Soalnya apa? Dapat berkah doanya Nabi juga. Tapi kalau kamu jadi umatnya Nabi sebelum Nabi, contohnya Nabi Lut tadi, oh jangan ya. Nabi Lut kalau nabi-nabi dulu tuh kalau lah tidak kuat lagi, tidak sabar lagi, ngadunya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala, langsung ngadu. Ya Allah, saya tidak kuat. Umat-umat macam ini apa ini modelannya kayak gini? Oh, kayak kebo semuanya. Saya tidak kuat macam ini. Ya Allah, silahkan timpakan azab untuk umat ini. Ya betul lah akhirnya. Berhubung yang doa Nabi digandeng sama Allah Subhanahu wa taala dituruti. Nabi Lut, silakan ajak istri anakmu pergi dari desa sini, tapi syaratnya satu, nanti kalau keluar desa naik bukit situ jangan nengok belakang. Itu syaratnya Gusti Allah. Kalian yang ngaji pernah saya ceritakan? Nah, syaratnya jangan nengok belakang. Akhirnya Nabi Lut ya nurut. Bilang sama warganya, warga-warga semua, ayo silakan yang beriman kepada saya, bahwa saya adalah utusannya Allah, kamu yakin Allah adalah Tuhan kalian, silakan ikut saya sekarang, kita pergi dari desa ini, karena sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Tapi syaratnya satu, ketika kita melangkahkan kaki dari sini, jangan sekali-kali berani nengok, bahkan ngintip ke belakang. Jangan kepo. Kalau kepo ya. Setelah akhirnya berhasil jalan. Agak jauh dari desa, naik bukit. Ternyata ada satu orang yang berusaha mencuri kesempatan itu. Dia tetap
ngintip. Siapa? Betul, istrinya Nabi Lut. Pas jalan-jalan, istrinya namanya cewek kan kepo ya. Apa sih sebenarnya? Pokoknya kalau tidak ada kabar dari orang itu rasanya gatel gitu kan. Gimana orang kemarin gitu ya? Gimana ceritanya itu ya? Nah, akhirnya istri Nabi Lut kepo. Nengoklah belakang. Apa sih ceritanya? Langsung ketika nengok ke belakang, istri Nabi Lut juga sama. Kena azabe. Ternyata azabe itu adalah desa yang ditempati kaumnya Nabi Lut sama Allah Subhanahu wa taala itu diangkat. Habis itu dibalik. Jadi tanah setebal itu diangkat, satu desa itu diangkat, dibalik yang asalnya bawah jadi ke atas, yang atas ke bawah. Jadi gini diangkat, langsung diambrukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Istrinya Nabi Lut nengok dan istri Nabi itu akhirnya kena azab juga. Akhirnya semua orang yang ada di situ tidak matilah otomatis itu. Tersiksa di situ. Itu azabnya yang langsung spontan dikasih kalau pada zaman umat nabi-nabi sebelum Nabi. Untung Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Semoga kasih sayangnya Nabi juga melober kepada kita semua. Jadi kita itu saling kasih sayang, tidak saling membenci. Itu penting. Qadirun dan maha kuasa ala ayyufayyido atas bahwa kalau bahasa kamu ada tetmon terus airnya penuh terus tumpah, melimpah ya. Ayyufayyido atas bahwa melimpahkan siapa Allah ala qalbi atas hatiku, kita ganti ya supaya tidak terkhusus pada saya tapi juga kalian. Ala qalbi atas hati kita minal ulumi dari beberapa ilmu, melimpahkan ma pada sesuatu afado yang melimpahkan siapa Allahu pada ma. Semoga Allah itu ternyata juga sama mempunyai sifat satu yaitu maha kuasa. Allah kuasa kok menjadikan seseorang yang sekarang ini lagi bandel-bandelnya dirubah kini menjadi solehnya. Bisa gampang-gampang tidak. Bahkan Allah juga bisa membalik yang sekarang lagi solehnya dibalik sama Allah Subhanahu wa taala jadi buruknya. Jadi kita juga tidak bisa bangga dengan amal kita karena apa? Karena semuanya ketetapan itu adalah diberikan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya tidak perlu sombong gitu. Dan jangan merasa paling soleh karena solehnya tuh masih dipegang Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa balik gampangnya. Ala qulubi anbiya'ihi atas beberapa hatinya beberapa nabinya Allah. Ini kayaknya kalau kita berdoa semoga kita menjadi nabi kayaknya tidak mungkin. Soalnya nabinya sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah, alias tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau yang kedua ini kita bisa. Mari kita berdoa semoga kita bagian dari ini. Wa auliyaihi dan beberapa kekasihnya Allah. Amin ya Allah, jadikan kami sebagai kekasihmu ya Allah. Oke, tapi itu tadi ya. Ini yang perlu kamu catat ini adalah jadi kekasih itu susah. Susahnya gimana? Butuh perjuangan. Contoh paling kecil, Dek. Pas kamu badannya ya burik, mau ngelamar yang cantik, ya ngaco dulu 27 kali kan. Ada yang dibenahi, rambutnya benahi,
nengok giginya agak maju di dalemi, apanya lagi tarii. Pokoknya ngaca tuh 27 kali. Dan itu butuh perjuangan. Tapi ingat, hatinya seseorang itu bisa diluluhkan, yaitu dengan apa? Dengan perjuangan. Kamu kalau tidak yakin, saya berdoa semoga keyakinan itu akan terjadi. Keyakinan itu akan terjadi. Maksudnya gimana? Makanya peristiwa itu akan terjadi alias ada yang berjuang untuk kamu. Yang asalnya kamu tidak punya rasa sama sekali, ketika ada perjuangan itu berubah jadi ada rasa. Ini banyak ini. Terjadi banyak di kalangan umat manusia khususnya. Ya kan? Bahkan kalian tengok ini, hayawan yang sudah dicap sebagai pemakan segala sesuatu yang ada di depannya, pemakan daging sekalipun, galak sekalipun, ganas sekalipun, itu kalian tahu, kalau dari awal dia nampak ada perjuangan, dari kecil dia rawat sampai tumbuh gede, sampai gede, itu loh masih bisa berubah. Banyak juga tuh orang memelihara harimau, dari kecil dirawat, kasih susu, dirawat, kasih makan, ngerekam wajah pemberi makannya tadi, diingatnya selalu sampai tumbuh gede, ya dia tidak bakal melukai itu. Tumbuh tidak rasa cintanya? Tumbuh, walaupun dari hati hewan yang sangat sudah dicap sama segala kalangan makhluk itu sebagai makhluk yang paling buas, tapi dia tidak pernah menyakiti. Itu gambarannya. Nah, makanya perjuangan kita supaya menjadi kekasihnya Allah itu butuh perjuangan, karena kita tidak ada tanda kita itu dicintai Allah. Dan tanda kita dicintai Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditengok. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah masih umur segede upilana, ngejar-ngejar sapi, dikepuk-kepuk itu apa tuh? Bokongnya sapi, wow, lari-lari kejar-kejaran sama sapi. Terima kasih, Wak. Jadi ketika itu saya kan ngikuti sapi. Tiba-tiba sapinya kok noleh. Nengok ke belakang. Yeah. Apa hal ngikuti awak tuh? Guys, nah, ini kan sebuah kejadian yang di luar nalar manusia, alias kok ada orang bicara sama sapi. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu betul bicara sama sapi. Dan sapinya ngomong, kamu tuh hidup cuma ngejar awak bae. Kamu itu diciptakan di dunia ini bukan ngejar awak. Suruh nyembah ibadah sama Allah Subhanahu. Akhirnya balik ya kan? Nah, ini berarti sudah ada tanda bahwa anak ini tuh adalah menjadi calon kekasihnya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena anak ini sudah dikasih keistimewaan dari kecil. Lah bisa dia ngomong sama hewan yang notabene dia ngomong A tidak bisa, bisanya MOH. Moh itu kan. MOH. Nah, nampaknya di forum kita ini ada yang mirip suaranya kayak. Nah, itu loh, ada usaha. Beda ya. Ada ini bukan saya bukan bercanda tapi ini serius. Apa? Ada wali murid, ada wali murad. Wali murid itu kita, wali murad itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Murad itu kan isim maf'ul yang dikehendaki menjadi kekasih. Nah, kalau kita murid yang berusaha menjadi kekasih. Bedanya isim fa'il dan isim enak tuh isim maf'ul. Tiba-tiba seorang zaki yang pergi duduk dari depan ke belakang
Itu tiba-tiba dicintai oleh seorang pramugari. Kalian tahu, seorang Zaki dengan rambut jambulnya, kalian tahu itu tidak perlu disisir untuk ketemu seorang pramugari ini. Kenapa? Karena yang cinta pramugarinya. Tidak perlu disisir. Apapun bentuknya Zaki, ketika datang pramugarinya akan cinta sama Zaki. Kenapa? Karena dia yang cinta dari pramugarinya. Dan itu tidak butuh usaha. Dan kalau kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita tidak butuh usaha banyak-banyak. Sholat cuma 5 waktu, tidak perlu tambahan sunnah-sunnah. Kita sudah dicintai Allah. Beda ya. Tapi kalau wali murid kita ini yang tidak punya keistimewaan, mengejar seorang walaupun Zaki sama Rifki ini bandingannya baina sama wa sumber minyak kan. Kalian bisa tahu kalau antara Rifki dan Zaki itu datang ke pramugari, siapa yang diterima itu kan jelas kan. Nah itu, tapi kalau pramugarinya itu tidak suka, sukanya tetap sama Zaki. Walaupun itu Rifki itu sudah bentuk perutnya sesispek mungkin, itu kalau datang ke pramugarinya tidak suka, yang suka sama saya, tetap baik bahwa apapun Anda, sehebat apapun Anda datang ke situ, pramugari tidak akan memandang itu. Buat apa? Saya tidak butuh dia, saya butuh Zaki. Nah, makanya itu beda. Makanya, tapi Zaki bisa dikalahkan. Zaki tetap bisa dikalahkan kalau Zakinya cuma gitu-gitu aja, sedangkan Rifkinya punya perjuangan. Dan kalau Rifki punya perjuangan, saya akan buktikan. Saya akan pindahkan rasa hati itu dari yang asalnya ke Zaki kepada Rifki, ya kan? Nah, itu bisa berubah. Yang penting satu, ada perjuangannya. Soalnya kalau ada perjuangannya pasti, insya Allah pasti jadi. Nah, makanya kalau kita punya cita-cita menjadi kekasihnya Allah, maka tanamkan usaha. Usahanya kayak mana? Sholat 5 waktu, tambahi yang sunnah, tambah lagi puasa, tambah lagi tahajud, tambah lagi qobliyah, tambah lagi. Untuk apa itu semua? Supaya dicinta Allah Subhanahu. Kalian tahu keuntungan kalau sudah dicintai Allah? Sudah tahu? Keuntungannya dicintai Allah itu apun naila. Halo, wah, apa kabar? Sehat, sehat tidak tuh? Berapa berat badannya? Musuh saya itu Gus, berat timbangan itu. Naila, tahu dah keuntungan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apa? Ini Naila apa Pina? Ya, yang disampaikan Pina salah satunya adalah satu keuntungan, yaitu apa? Mendapat surga dan kenik. Itu pasti. Kenapa? Yang punya surga siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak minta apa baik diturut kalau sudah menjadi kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling maha kaya, yang mana kekayaannya tidak akan habis-habis. Dengar ini, saking kayanya Allah Subhanahu wa taala itu, kalau diminta malah nagih. Maksudnya nagihnya gini, itu baik, besok lagi ya, minta lagi ya besok, minta lagi, ya wak kasih. Tapi kalau orang kaya
belum kayo. Kenapa? Kalau diminta terus-terusan yang ada malah kemarin kan sudah, kok minta lagi? Nah, berarti kayonya belum maha kaya. Karena kekayaan yang hakiki itu tidak akan takut habis. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari itu. Itu kalau diminta dia tidak akan kok habis. Tambahi POK. Tidak akan kapok. Itu yang putra ini kayaknya kurang sarapan. Ayo bentar lagi. Kita doakan semoga yang puasa umurnya panjang, rizkinya banyak, jodohnya terang, hidupnya sukses. Satu lagi, masuk surga. Lah lengkap kan? Sudah lengkap kan? Ada lagi yang kurang? Wow, paling inti ya masuk surga itu tadi. Yang tidak puasa sama baik, kita doakan semoga doanya pendek yang tidak puasa. Kadzalik. Min ghairi juhdin, dari tanpa usaha atau kesusahan, wa tikrorin, dan berulang-ulang, wa ta'allumin, dan belajar, wa huwa, bermula qaul itu ucapan yang di atas tadi itu, kakauliman, itu seperti ucapannya seseorang. Silakan yang berbicara tanpa suara. Yuridu, yang menginginkan siapa man, malan, pada harta, fayatruku, maka meninggalkan siapa man, al-hirasata, pada menanam. Dia mau banyak harta tapi dia tidak mau jadi petani. Watijarota, dan berdagang, mau kaya tapi tidak ada usaha dagang. Makanya sebagian dari kalian wali santri atau orang tua kalian, sebagian juga ada yang berdagang. Saking suksesnya dagangannya sampai buat namanya, ada yang buat ruko, ada yang buat minimarket, ada yang buat supermarket. Saking menginginkan harta lewat dagangan. Ada yang lewat petani, saking petaninya sampai punya tanaman sawit berhektar, dari mulai yang setengah hektar, 1 hektar, sampai 70 hektar. Itu saking menginginkan hartanya. Semua dimulai dari mana? Dari usaha. Tidak hanya cita-cita. Wal kasba, dan bekerja. Tidak punya kebun, tidak punya dagangan. Akhirnya apa? Kerja. Kok maling? Kerja, jangan maling. Kerja, tidak punya tidak punya petani, tanaman, tidak punya dagangan, hanya kerja tempat orang, buruh. Wa yata'attalu, dan menganggur siapa man. Dia banyak kali keinginannya, pingin duit miliaran, tapi dia di atas kasur baik, rebahan. Apa? Ya Allah, naudzubillah min. Kok iso ngepet itu loh. Piye kok iso? Ngepet itu serem, nanti gak iso balik, nanti gimana? Waqala, dan berkata siapa man, nanti kita cari titik ya. Innallaha, sesungguhnya Allah karimun, itu zat yang apa tadi?
dermawan, rahimun, kasih sayang. Walahu, dan itu bagi Allah khazainus samawati, bermula beberapa gedunge, beberapa langit. Nah ini termasuk, saya akan besok salah satunya adalah hello. Maknya ajak sini ya. Ajak ke sini. Butuh berapa lama untuk mengungkapkan rindu? Oke, 15 menit. Oke. Oleh karena itu, para santriwan dan santriwati, karena ada rindu yang begitu besar, kita harus relakan beberapa waktu kita untuk memberikan kerinduan itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Oke dulu. Nggak mau ngambil sendal? Hah? Nggak, yaudah.